Halo Sobat KC, welcome to The Corner Stop. Balik lagi sama gue Wira, as your host in this podcast. Podcast ini merupakan kolaborasi antara Kompas Corner dengan Harian Kompas di bawah naungan Kompas Gramedia Group. Kami menyajikan podcast yang dapat memberikan dampak positif ke topik yang kami bawakan, juga dipadukan dengan narasumber yang inspiratif. Jadi, kalian sudah siap untuk menyimak The Corner Stop, the talk to inspire. Listen to us through Spotify, Apple Podcasts, or your favorite podcast platform. Halo Sobat KC, pertama-tama gue mau ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Nah, pada episode kali ini, tim PCT akan berbincang-bincang dengan seorang chef spesialis makanan Aceh. Nah, kan kayak cenderung anak muda zaman sekarang nih lebih suka pesan makanan di luar ya, kayak GrabFood atau GoFood dibandingkan dengan masak. Nah, berbeda dengan narasumber kita satu ini, dia menganggap bahwa masak itu memiliki arti dan makna yang lebih mendalam. Hingga saking cintanya dengan masak, Doi sampai diundang di TED Talks Sabang, dan juga ia mewakilkan Indonesia sebagai representatif di Frankfurt, Jerman untuk memberi wawasan tentang masakan Indonesia di sana. Ia adalah Astrid Enrika Dita. Di awal karirnya, ia merupakan produser di Kompas TV, dan tiba-tiba ia banting setir untuk menjadi chef, dan sekarang tergabung dalam komunitas bernama ACMI, Aku Cinta Masakan Indonesia. Sekarang, ia pun mengejar mimpinya sebagai seorang chef yang membangkang usaha kuliner Nusantara. Kira-kira, bagaimana kisah lengkapnya? Let's check it out. Oke, selamat malam Kak Astrid, atau aku panggilnya apa nih? Astrid aja. Astrid aja, oke. Astrid boleh. Oke, Astrid. Aduh, aku jadi enak. Gak apa-apa lah ya. Iya. Oke, jadi Astrid ini merupakan seorang... Oke, aku bacain profilnya dulu ya. Astrid. Jadi, Astrid ini merupakan seorang chef dan pecinta makanan Indonesia. Tergabung dalam komunitas yang bernama ACMI, atau Aku Cinta Makanan Indonesia. Awalnya merupakan produser salah satu TV nih katanya. Terus, ini ia mengejar mimpinya sebagai seorang chef yang mengembangkan usaha kuliner Nusantara. Kini ia mengelola ayam bebek tangkap Aceh Rayek atau ayam tangkap AR yang masuknya tahun ketiga. Kira-kira kayak gitu. Sebenarnya ini memasuki tahun ke-6 atau ke-7 gitu. Oh, oke, maaf. Gak apa-apa, tambah. Ini kita udah salah. Jadi tahun ke-7. Oke, perkenalkan, aku Wira, yang akan memandu jalannya podcast pada hari ini nih, Kak. Hai Wira. Oke, kira-kira jadi awalnya gimana nih, Kak? Kan katanya chef banget nih. Kira-kira awalnya gimana sih, Kak, mulai belajar memasak itu? Mulai belajar memasak. Kalau mulai belajar memasak atau mulai masuk dapur zaman masih kecil atau mulai masak beneran nih? Dua-duanya, biar kita tahu lebih dalam tentang Astrid ini. Nah, kalau dulu itu waktu zaman masih kecil, zaman gue masih tinggal di Dumai, di Riau, di Sumatera, itu nyokap kan memang lumayan suka masak. Nah, saat itu karena gue ada anak bungsu, jadi kayaknya enak tuh kalau disuruh-suruh ya kan. Jadi dari itu gue itu suka disuruh ngulek sambal gitu misalnya. Karena dulu pernah coba cincang-cincang tapi tangan kena pisau, jadi mungkin not for me. Jadi waktu itu bikin sambal lah ceritanya yang bisa. Dan dari situ mulai ada kesukaan sama masak sih juga belum terlalu, cuma makanan itu udah nempel di kepala. Jadi bukan orang yang makan apa aja boleh asal kenyang, itu enggak. Jadi emang udah milih, gue sukanya makanannya ini. Harus ada rasanya yang ini nih, maunya ini. Ya betul, apalagi gue dibesarkan di Riau, jadi kebiasaan dengan makanan Padang, makanan Melayu yang berbumbu, yang mateng. Gurih banget ya. Ya, jadi kita itu udah biasa kalau sarapan tuh nasi pakai gulai ayam misalnya. Waduh, mantep banget tuh kayaknya. Ketika pindah ke Pulau Jawa terus orang-orang makannya bubur. Oh, makannya bubur ya, beda banget sama gue. kurang nendang di lidah. Jadi emang dari kecil tuh udah seperti itu. Nah, waktu
waktu itu tahun berapa ya 2009-an itu gue kerja di salah satu stasiun TV swasta. Sebelum gue pindah ke saat itu, sebelum pindah ke Kompas, itu gue udah mulai suka masak karena kayaknya nggak tahu ya, dorongan itu ada dorongan kayaknya gue pengen bikin ayam panggang nih, atau kayaknya gue lagi pengen bikin muffin, kayaknya gue lagi pengen bikin carrot cake. Jadi saat itu di rumah tuh suka eksperimen aja sendiri, dan yang makan ya sebenarnya orang-orang rumah aja. Dan setelah kayaknya makan orang-orang rumah kayaknya kurang menantang gitu, mulai suka mengundang teman untuk makan di rumah, buka puasa kayak apa, kayak nggak ada occasion, kayak pokoknya main aja ke rumah gue masukin apalah, bisa sop buntut dan lain-lain gitu. Nah saat itu kalau gue tanya gimana masakan gue, enak apa enggak? Oh enak banget. Nah ya iyalah, gue enggak gue ngundang orang ke rumah. Mantap banget nih. Kalau lu bilang nggak enak, lu nggak bakalan diundang lagi, Ben. Itu plain simple kan. Jadi ya wajar bilang enak karena mereka nggak perlu bayar juga anyway untuk makanan itu. Jadi mereka akan mencoba untuk sopan juga gitu. Akhirnya ya udah gitu. Terus gue belum ada dorongan untuk pursue karir secara serius waktu itu. Nah setelah itu gue pindah ke Kompas TV waktu itu. Masaknya tuh agak berkurang karena saat itu kayak sibuk banget karena TV yang masih baru kan. Dan setelah itu gue resign dan mulailah benar-benar mempertimbangkan untuk buka bisnis makanan. Dan saat itu karena sebenarnya gue memang tidak properly train di sekolah kuliner, jadi gue ngerasa gue harus mulai dengan makanan yang benar-benar gue suka. Dan karena gue dibesarkan di Sumatera, gue besar dengan makanan Melayu, jadi gue berpikir bahwa oh ya udah deh, gue makanan Sumatera aja yang gue pelajari spesifik nih. Itu pun Sumateranya nggak semua Sumatera. Apa nih yang lebih spesifik lagi? Tadinya gue misalnya mikir Padang. Kalau Padang kan udah banyak ya pemainnya ya. Iya, baik banget. Ya provinsi di Pulau Sumatera yang belum terlalu banyak pemainnya dan enak buat dikulik. Dan dari situ gue juga nggak tahu inspirasi datangnya dari mana. Terus gue pikir kayaknya gue mau deh makanan Aceh nih, gue mau belajar gitu. Terus gue kapau kali ya? Apa? Nasi kapau? Enggak, makanan Aceh aja. Oh, pokoknya Aceh gitu? Makanan Aceh. Saat itu yang gue pikirkan adalah gue pengen belajar ayam tangkap, tapi gue juga pengen belajar makanan Aceh yang lain. Dan gue itu saat itu punya teman orang Aceh tuh hanya dua orang. Yang satu di Sabang, yang satu di Jakarta. Dari dua orang itulah, cuma dua orang itu kan kemungkinan gue nyari guru, karena gue harus belajar langsung sama orangnya. Saat itu gue ngerasa gue harus belajar langsung. Dan kedua, gue nggak mau belajarnya hanya di Jakarta, karena makanan itu lebih dari sekedar misalnya lo makan soto ayam, ya udah sepiring soto ayam, semangkuk soto ayam selesai. Enggak, itu pasti ada ceritanya. Kenapa misalnya makainya kunyit, kenapa ini, kenapa itu gitu. Buat orang daerah yang bersangkutan itu ada sejarahnya. Buat kita yang bukan orang daerah sana mungkin ya sesederhana ya udah. Buat lo yang mungkin lo dari mana, Wira? Gue asli Tangerang. Oke, Tangerang. Kalau lo makan nasi kapau atau nasi Padang misalnya, buat lo ya piring nasi Padang mungkin misalnya, tapi buat orang yang dari sana, dari Sumatera Barat, mereka itu ada kenangan masa kecil, ada budaya, ada ritual. Kan nggak bisa sesederhana kita yang bukan dari daerah situ melihatnya. Jadi gue mulai nyari guru tuh. Gue di Jakarta mulai nanya-nanya kedua orang teman gue itu, siapa yang bisa nyariin gue guru masakan orang Aceh, bukan guru sih, orang Aceh yang jago masak, yang mau ngajarin gue masak. Lebih sulit lagi adalah mungkin yang bisa masak banyak, tapi yang mau ngajarin lo siapa? Kecuali lo siapa banget gitu, atau emang ponakan gue atau gimana gitu kan. Ini gue bukan siapa-siapa, cuma temennya, a friend of a friend gitu loh. Jadi gue benar-benar kayak nyari gambling berat. Pokoknya gimana caranya gue bisa belajar nih sama orang Aceh. Pokoknya nggak mau tahu, gue harus bisa gitu. Dan gue harus belajar di Banda Aceh. Dan singkat cerita, saat itu gue nyari beberapa pekan lah, gue nyari setelah gue resign itu. Terus dapatlah guru orang. Jadi ibu ini namanya Supina, dikenali di Banda Aceh itu dengan panggilan Kak Pin. Dia itu pengusaha catering yang udah pokoknya dari zaman Presiden Soeharto deh, udah 30-40 tahun kali bisnis cateringnya. Oh, lama banget ya. Namanya Latansa Catering. Jadi kalau orang Banda Aceh tuh disebut Latansa Catering itu pasti udah tahu karena pemain lama banget. Dan gue
waktu mau terbang ke Banda Aceh itu gue teleponan dulu sama anaknya kan. Gue teleponan dulu. Oh, dan gue dapat kontaknya ini dari teman gue orang Sabang yang punya bisnis di Banda Aceh namanya Hijrah. Terima kasih banyak pada Hijrah yang udah memperkenalkan. Jadi pada itu, Hijrah terima kasih. Kalau dengerin podcast ini ya. Nanti gue kasih link ya supaya dia denger. Boleh. Jadi Hijrah bisa tahu nih. Thank you banget Hijrah. Jadi gue telepon dulu sama anaknya Kak Pin. Gue memperkenalkan diri, hai saya Astrid, saya ingin belajar pada ibunya, boleh? Oh iya bisa, datang aja minggu depan gitu. Udah sesederhana itu. Tante itu nggak kenal sama gue, malah anaknya juga nggak kenal sama gue. Lu bayangkan gue cuma punya 2 orang teman orang Aceh saat itu gitu. Jadi 50-50. Kalau yang si A udah nggak bisa, berarti kesempatan gue tinggal 1 orang lagi kan. Dan itu dapat. Wah gila. Itu dan saat tante itu setuju untuk mengajarkan gue, terus mempersilahkan gue datang. Bener-bener udah minggu depan datang aja. Sebenarnya tante minggu depan kosong nih, udah nggak apa-apa datang aja gitu, lagi nggak ada ordernya. Oh ya udah, gue datang. Udah gitu gue sebelum belajar nih dari bandara langsung ke rumahnya beliau kan. Bingung nih, mau nanya kita tuh belajar gimana konsepnya itu, gue kayak tahu. Lu bayangkan, lu nggak kenal, lu nggak punya knowledge apapun tentang orang ini gitu. Jadi gue I don't know who are you. Terus gue kayak nekatnya tapi beruntung. Jadi orangnya mau juga ya. Iya, dan kenapa lu mau ngajarin gue? Itu yang lebih ajaib. Kalau gue mau belajar mah wajar, gitu kan, gue yang butuh. Tapi kan dia nggak butuh sama gue. Iya. Right? Dia udah hidup anteng-anteng dengan baik-baik aja gitu. Akhirnya gue tanya tante kok mau ngajarin saya gitu. Oh iya tante sih seneng aja, dan ini bukan ngajarin kok, ini tuh sharing. Jadi sebelum ada hashtag sharing is caring, tante pilih. Tahun berapa tuh? Tahun 2012 atau 13 ya? 13. Oke. Jadi dia dengan itu dia cuma bilang gini, tante cuma seneng ada orang yang bukan orang Aceh yang mau jauh-jauh datang ke Aceh untuk buka bisnis makanan Aceh, bukan di Banda Aceh. Jadi lu orang ini gue juga bukan, terus udah datang jauh-jauh ke sini, terus lo mau buka bisnisnya di Jakarta gitu. Jadi gue cuma appreciate kemauan lo untuk belajar tentang makanan dari daerah gue, sesederhana itu gitu. Dan yang ajaibnya lagi, asal lo tahu ya. Boleh. Gimana tuh Gan? Itu kan akan belajar kurang lebih 1 minggu ya. Cara bayarnya dan hitungannya gimana? Iya dong. Karena sebelum gue terbang itu gue nggak ada pembicaraan sebelumnya, nanti kelasnya sekian hari maka dari itu kamu harus bayar sekian, itu kan belum ada gitu. Gue pikir nanti nanyanya aja pas face to face. Oh, sama sekali cuma datang doang ke sana ya? Datang dulu nih, dan gue tuh baru mau nanya karena ya yang gue tahu kan orang dapur tuh agak itu ya, keras ya orangnya ya kan. Iya, lumayan nggak bisa yang chill, relax, kalem, itu nggak bisa, itu lu nggak akan survive kan. Gue pikir waduh kalau tante ini galak selesai juga ya hidup gue. Jadi gue tuh baru mau nanya, aduh gimana cara nanya tante saya bayarnya gimana gitu. Tapi sebelum gue tanya, tante Pin ini langsung bilang gini, ini kamu nggak usah bayar ya. Terus kayak, hah kok nggak usah bayar? Iya nggak apa-apa, tapi seneng aja. Jadi gue nggak bayar not a single dime. Bayangkan gue belajar seminggu di dapur cateringnya beliau dengan ingredients dari beliau semua, itu gue nggak bayar sedikit pun, atas nama beliau senang aja gitu ada anak muda yang mau belajar makanan Aceh sebegitunya. Dari situ gue ngerasa bahwa ya emang makanan ini punya sejarah yang, lu bayangkan ya, lu mau meluangkan waktu lo, you're a professional caterer, you're willing to spend a week of your time untuk ngajarin a total stranger, anak muda yang total stranger, yang lo nggak tahu juga, bisa jadi kan lo ditipu, bisa jadi gue jahat atau apapun. Ini kan dia percaya aja gitu sama gue. Jadi gue ngeliat ibu ini begitu cintanya sama budayanya, begitu cintanya dengan makanan Aceh yang asli kebudayaan beliau, dan mau untuk ngajarin gue for the sake of mengembangkan si budaya makanan atau budaya kuliner itu sendiri. Aceh. Jadi sebegitu powerfulnya arti makanan buat manusia gitu, bukan sekedar lo makan lo kenyang lo nggak mati gitu. Jadi emang ceritanya gitu. Oke, kalau menurut lu sendiri nih, Stret, kan lu udah
menghabiskan sekian hari di Aceh untuk belajar. Kira-kira makna apa yang dapetin dari makanan tersebut? Dari makanan Aceh terutama. Kira-kira artinya apa sih? Percampuran budaya yang luar biasa. Makanan Aceh itu adalah percampuran budaya yang luar biasa. Jadi kalau makanan Aceh itu, lo dapat pengaruh Indianya, lo dapat pengaruh Melayunya, lo dapat pengaruh Chinese cookingnya juga lo dapat. Karena kan itu dulu kan orang masuk dari luar Indonesia itu masuknya lewat Sabang ya. Dari Sabang tuh ke Banda Aceh juga. Jadi pedagang-pedagang itu dari seluruh dunia, mau dari manapun itu nyampenya ke Banda Aceh gitu. Jadi lu bisa bayangkan betapa kayanya, betapa gilanya perpaduan budaya yang lantas menjadi misalnya sepiring mie Aceh yang lo tahu gitu. Gak sesederhana itu kan. Ini dari mana kita tahu noodle, even spaghetti pun datangnya dari, sebenarnya sejarahnya dari Cina kan, dari Tiongkok gitu. Baru dari Aceh pun seperti itu kan, karena memang banyak saat itu pedagang dari Tiongkok yang datang ke Aceh, dan dari situ mulailah percampuran budaya. Jadi kalau buat gua makanan Aceh itu gila dengan bumbu, gila dengan budaya, gila dengan layer-layer rasa. Jadi ada makanan yang kalau ketika kita makan, ini enak, gurih, asin. Ini tuh enggak. Kalau makan Aceh itu, wow, ini asam, tapi juga pedas, tapi juga ada gurihnya, terus di hintsnya juga ada asinnya gitu ya, gitu. Jadi emang berlayer. Jadi lo gak akan sangat amat berlayer. Sama kayak kalau misalnya gue bisa bandingin dengan makanan yang dari Pulau Sumatera juga, itu dari Batak ya. Makanan Batak tuh juga suka asin, suka pedas, suka asam. Jadi berlayer-layer kayak gitu. Mungkin tapi kalau Batak mungkin budaya lain lagi. Tapi kalau Aceh itu seperti itu. Jadi lu bisa makanan Aceh yang kita ketahui sekarang itu perpaduan dari berbagai budaya pedagang yang dulu datang ke Aceh, ke Indonesia ya, dan ke Aceh itu jadilah makanan-makanan yang kita tahu sekarang gitu. Jadi rasa mendangpol gitu ya. Iya, jadi benar-benar, apalagi kalau waktu gue belajar saat itu dengan Tante Pin ya, belajar bikin kari kambing, rempahnya aja banyak banget. Gue pengen, oh my god, ini gimana masuk, mau jintan, mau adas, mau apa, ntar ada yang namanya bumbu kari lagi, terus ada kas-kas, udah segala macam bumbu yang lo tahu itu masuk semua. Apalah cinnamon stick, terus bunga lawang, itu semua masuk. Dan dari situ ketika lo makan si kari itu, bukannya lo kayak kok rasanya ribet, enggak. Semua rempah yang masuk itu ya jadi satu kesatuan. Cuma lo akan ada, ketika lo nyendok, mungkin yang pertama lo rasain misalnya kerasa ya santannya misalnya, terus beberapa detik kemudian akan berasa, oh cinnamon sticknya berasa ya gitu. Terus mungkin beberapa di belakang karena kita pakai cabai sedikit misalnya, oh iya ini ada rasa pedes-pedesnya ya, dan ada rasa pedes cabai dan ada spicy-nya merica. Misalnya kayak gitu. Jadi itu emang ada layer-layer yang bikin lo bukan makan telan, enggak, itu lo pasti ada surprise-nya ya, setiap gigitan ada surprise-nya. Iya, dan ada pesta pora di mulut lo kan. Ada berbagai bumbu, ada berbagai rempah, dan yang keluarnya tuh nggak sekaligus kayak, oh ini ada hints of ini, lo pakai ini ya. Kadang orang juga ngerasa kayak gitu kan, ini lo pakai bunga lawang ya misalnya. Orang tuh kalau emang very into food itu akan bisa begitu kan gitu. Jadi emang se-powerful itu makanan dan semenyenangkan itu belajar memasak saat itu. Dan lo bayangkan ya, karena kita memang bukan orang yang belajar properly di sekolah kuliner, jadi ketika belajar di dapurnya Tante Pin itu, misalnya dia bikin gini, oke sekarang kita bikin kari kambing gitu, bawang merahnya segini, segenggam, digenggam. Tante bentar, lu bayangkan, gue pegang handphone saat itu, gue foto, udah gitu gue timbang dan gue catet. Jadi namanya orang yang Tante Pin juga bukan orang yang belajar di sekolah masak, dia kan memang ya otodidak semuanya. From their ancestor, right? Ya, betul, dari ibunya mungkin dari neneknya. Jadi nggak terlalu ada berapa gram apa itu, nggak ada. Jadi just semuanya out. Walaupun mungkin beliau punya buku resep juga, cuma mungkin 2 genggam, 3 genggam, atau 1 siung, 2 siung. Nah itu kan ketika kita translate, ketika kita harus masak sendiri, itu kan beda lagi. Jadi gua foto, gua catat juga, terus gua timbang juga semuanya. Jadi seribet itu dan semenyenangkan ya. Sembari kita belajar masak itu gue sambil nanya, Tante emang biasanya makan makanan ini kalau apa
tante dulu mulai belajar masak kapan, yang kayak gitu-gitu. Dan itu semuanya kisah makanan, kisah bumbu-bumbu itu semuanya mengalir di situ. Bahkan di hari pertama banget gue belajar masak, tante itu ngajak gue ke pasar tradisional. Karena gue yang minta sih sebenarnya, tante mau ke pasar ya, saya ikut ya gitu. Karena gini, gue sebelum gue suka masak pun gue emang udah suka ke pasar tradisional. Dan di pasar itulah sebenarnya lu bisa menemukan interaksi dengan penjual, atau kadang dengan petaninya langsung, dengan pengrajinnya langsung. Dan dari situ lu bisa nanya, ini dibuat dari apa, ini misalnya dipetiknya ketika apa, atau fermentasinya berapa lama. Itu semuanya lu bisa dapatkan dari pasar tradisional. Dan lu bisa dari Tante Pin juga gue belajar memilih bumbu-bumbu Aceh. Misalnya ada bumbu Aceh itu untuk souring agentnya atau asamnya itu namanya asam sunti dari Belimbing Wuluh. Gue nanya, tante, Belimbing Wuluh yang bagus tuh kayak gimana? Nah itu kan di pasar tuh banyak penjualnya. Beliau tuh mengajarkan gue, nah asam sunti yang bagus tuh yang seperti ini, yang tidak bagus tuh yang seperti ini, gitu. Karena bagaimanapun jagonya lo masak, tapi semua berawal dari ingredients yang baik. Itu mungkin kita semua percaya ya. Itu semuanya berawal dari awalnya harus benar dulu, cabenya bagus, apa bawangnya bagus, semuanya bagus gitu. Jadi diajarkan dari ujungnya, walaupun tidak dari pertanian ya, tapi dari susah juga kalau nanam dulu ya. Jadi nggak belajar ya. Per layer itu gitu, belajar masak saat itu. Oke. Wah, gue jadi merasa excited juga nih ngedengar cerita-cerita lo nih. Berarti dia like a lifetime mentor ya for Astrid nih. Oh banget, sampai sekarang. Masih keep in touch gak? Bukan keep in touch lagi, memang selalu. Apalagi beberapa hari yang lalu kan Aceh beberapa daerah banjir ya. Gue tanya, tante kena apa enggak, dapur aman apa enggak, saudara-saudara juga aman apa enggak. Jadi kita emang keep kontak. Jadi walaupun jauh, tiket Jakarta Aceh itu kan mahal ya. Jadi lumayan. Walaupun kita jauh, tapi saya dengan beliau dan saya dengan anak-anaknya tetap in touch gitu. Dan kalau Tante Pin atau anak-anaknya ke Jakarta selalu ketemuan, kita ngopi atau ke rumah makan saya gitu, dan cerita-cerita, tawa-tawa, nonton gitu. Jadi bisa sampai jadi beneran jadi kayak saudara. Saya kalau ada keperluan ke Banda Aceh juga yang ketemuan yuk gitu. Apa kayak ngopi di anaknya kan juga punya coffee shop gitu di rumahnya. Jadi kayak mengembangkan, jadi punya keluarga baru di Banda Aceh, padahal saya sama sekali bukan orang Aceh. Dan pertanyaan yang sering saya dapatkan adalah waktu awal-awal 2013 itu buka ayam tangkap Aceh Rayek di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Jadi saya selalu ada di sana kan waktu awal-awal. Saya suka ngeliatin nih, oh ini gimana respon orang ketika makan. Dan kalau orang Aceh itu kan punya trait wajah yang cukup distinktif ya. Jadi kayak mereka tuh ada perpaduan Arabnya, terus mukanya gitu. Jadi kadang kita bisa ngeliat ini kayaknya orang Aceh nih yang makan, karena agak beda kan. Kalau lu excitementnya apa itu beda tuh, kayak gue ngeliat tuh dari jauh ini kayak orang Aceh, gue tungguin aja nih. Dan setelah dia selesai makan, tamu itu selesai makan, dia panggil staff saya, ini siapa yang punya gitu. Terus dipanggil, oh ya itu yang punya, dipanggil saya gitu kan. Kamu siapa gitu? Oh ya saya Astrid gitu. Kamu Acehnya di mana gitu? Oh enggak, saya bukan orang Aceh. Hah? Kamu bukan orang Aceh? Terus kamu ngapain bukan? Pak maaf, Aceh kan masih di Indonesia ya. Saya orang Indonesia dan kenapa saya nggak boleh? Oh bukan nggak boleh, tapi kamu bukan orang Aceh. Kenapa kamu bukan makanan Aceh? Ya karena saya suka. Terus kamu tahu dari mana ini makanan Aceh? Oh saya belajar dari, kalau saya sebutin, saya belajar dari Kak Pin. Kalau mereka emang kebetulan orang Acehnya itu di Banda Aceh, mereka kan pasti tahu. Oh kamu belajarnya sama Kak Pin. Kok bisa emang Kak Pin buka kelas masak ya? Enggak, cuma dia mau aja ngajarin. Hoki. Dan dari situ bisa jadi conversation starter kan. Jadi ada, oh kamu bukan orang Aceh, tapi kok muka kamu agak Aceh ya gitu. Oh iya tapi saya bukan orang Aceh. Kamu yakin kamu bukan orang Aceh? Bukan. Karena maksa ya. Karena kalau dari nyokap gue itu emang ada Arab-Arabnya dikit, jadi mungkin bisa agak kamu cross as orang Aceh, walaupun emang gue nggak akan ngaku-ngaku orang Aceh karena emang bukan gitu. jadi menarik sih bagaimana dari misalnya sepiring ayam tangkap, dari sepiring mie Aceh
itu kita bisa jadi ngobrol, bisa cerita tentang bumbu, bisa cerita tentang masa kecil, bisa cerita tentang sejarah. Jadi se-rich itulah gitu. Walaupun dengan segala plus minusnya ya, tentu ada juga orang yang lu bukan orang Aceh tapi bukan makanan Aceh, emang lu tau apa ya kayak gitu. Nyinyir netizen. Deserving untuk buka ini karena gue belajarnya juga niat untuk Banda Aceh gitu. Kalau gue sebutin siapa guru gue dan lu happen to be orang Banda Aceh, lu nggak mungkin nggak kenal sama Kapin. Sekeren itu guru gue, men. Dan sementara dia nggak kelas masak juga, men, dan dia mau ngajarin gue gitu. Seberuntung itu dan sebegitu powerfulnya makanan tuh bisa membuat orang yang yang benar-benar strangers jadi sekarang 7 tahun kemudian kayak keluarga gitu. Oke. Jadi bahkan dari makanan bisa dapat keluarga ya. Right, that's some good point. Terus yang gue penasaran nih, ingredients itu asli dari Aceh kah lu terbangin dari Aceh ke resto lu atau dari lokal aja? Tapi gue tahu nih ini paling bagus nih di. Oke. Nah gini, gue itu setelah gue belajar di Banda Aceh, gue balik ke Jakarta, gue itu mulai sourcing ingredients Aceh yang ada di Jakarta. Jadi di pasar minggu itu, di pasar tradisionalnya itu ada pedagang-pedagang yang jual ingredients Aceh. Segala macam tuh ada kelapa gongseng, apalah kaskas segala macam itu ada. Jadi karena gini, kalau gue mengandalkan gue every time harus menerbangkan dari Aceh, apalagi ini untuk bisnis itu akan susah. Kecuali gue kayak untuk hobi masak doang ya dikirim berapa bulan sekali, itu kan masakan suka-suka gue itu bisa. Kalau ini kan nggak bisa gitu, gue butuh sesuatu yang sustain dan masuk secara hitung-hitungan ekonomi juga gitu. Jadi gue udah begitu gue balik ke Jakarta, gue explore tuh pasar minggu, gue udah kenalan sama pedagang-pedagangnya, gue catetin nomornya, ntar gue pesen ya. Dari situ gue udah cukup happy dengan pedagang-pedagang itu karena mereka pun dapatnya dari Aceh juga. Jadi bukan berarti gue menerbangkan langsung, mereka pun sourcingnya juga dari Aceh, cuma mereka udah dijual bebas di Jakarta gitu. Nah tapi kalau si guru masak gue itu, Tante Pin itu datang ke Jakarta atau anaknya lagi ke Jakarta, mereka nggak gue minta pun pasti nanti gue bawain ya gitu. Kadang dibawain ingredients, kadang dibawain masakan, atau kadang tiba-tiba ngirimin aja, aku kirimin bumbu ya gitu. Padahal minta juga enggak gitu. Jadi tapi kalau yang gue pakai sehari-hari sih emang udah gue sourcing di pasar minggu kebanyakan. Tapi di pasar Majestic itu ada juga sih. Pasar Majestic ada, di pasar minggu juga ada. Jadi emang udah sustain bahannya. Alright. I get the point. Okay, so how to get sustain ingredients. And then nih, kan sekarang lagi Ramadan ya. Kira-kira kalau di Aceh itu ada gak sih menu khas Ramadannya banget? Street? Ada. Jadi ada bubur kanji rumbi namanya. Lu tahu bubur Manado nggak? Tahu yang pakai jagung itu kan? Yang banyak sayur-sayur, iya, yang banyak sayur-sayurannya itu. Yo. Nah kalau di Aceh itu namanya bubur kanji rumbi. Kanji rumbi itu basically kayak misalnya kayak bubur ayam yang lo tahu, tapi udah dengan segala rempahnya. Jadi dia pakai mentega, pakai kapulaga, pakai semua rempah-rempah itu. Jadi dimasak semuanya, terus proteinnya itu pakai udang dan ayam. Beda. Jadi is bubur tapi berempah. kita yang di Pulau Jawa. Bubur kan supposed to be plain kan? Iya, supposed to be plain. Rasanya itu ada di kecap kayak misalnya atau di kuah kaldu yang warna kuningnya gitu ya kan. Kalau ini enggak. Berasnya yang masih kering itu udah digongseng dulu sampai warnanya kecoklatan, terus tadi dikasih lah si rempah-rempah ini. Jadi semuanya itu di setiap sendokan bubur itu udah rempah semua isinya, dan itu enak banget. Gue sih belum pernah merasakan berpuasa berramadan di Banda Aceh. Cuma yang guru masak gue ceritakan seperti itu, dan ketika gue coba makan pun, ya mungkin kenapa buka puasa makannya kanji rumbi karena itu anget. Rempah itu kan badan jadi anget gitu kan, relax.
gue rasa mungkin itu baik juga karena ya si rempah-rempahnya itu. Selain memang itu makanan yang dimakan dalam kondisi hangat ya. Terus itu kita juga dapat proteinnya kan, ada ayamnya, ada udangnya gitu. Jadi dapat tenaga juga dari situ. Jadi ya gitu. Menarik juga sih si kanji rumbi itu. Dan berapa tahun yang lalu ya gue sempat nyajiin si kanji rumbi ini di ayam tangkap untuk buka puasa. Alright. Nah, terus menurut lu kira-kira buat teman-teman mahasiswa yang ada yang di kosan, ada yang di rumah kan, kira-kira menu makanan yang bisa dimasak kira-kira apa nih? Kira-kira yang khas Aceh yang gampang dibuat deh sama mahasiswa, sama siapapun lah. Sebenarnya yang gampang banget itu sebenarnya mie Aceh ya. Oh, mie Aceh. Okay. Kalau lu malas atau susah nyari mie yang bulat-bulat agak gendut itu, lu pakai mie biasa aja, sesederhana, atau ya udah pakai mie instan gitu, nggak apa-apa juga, asal bumbunya lo bikin sendiri. Mie Aceh itu sendiri gini, kalau di Aceh itu setiap rumah tangga itu punya resep mie Aceh yang berbeda-beda. Jadi mie Aceh karena ya pokoknya cabai-cabean atau bawang-bawangan, terus tomat, udah kemiri gitu, udah. Ada yang kayak gitu, ada juga yang oh enggak dong, mie Aceh tuh harus pakai semua rempahnya, harus pakai jinten, harus pakai adas, harus pakai kapulaga, harus pakai ketumbar, segala macam, beda-beda. Nah, lo kan bisa bikin dari bumbu yang paling sederhana, dari si bumbu sebenarnya itu dari bumbu merah, cuma cabai, bawang merah, bawang putih, udah men, sesederhana itu. Tinggal lo tambahin tomat sehingga warnanya juga balance, nggak yang merah-merah banget gitu. Itu sebenarnya gampang banget. Dan bumbu merahnya untuk mie Aceh itu kan juga bisa lo bikin, misalnya lo bikin langsung pakai cabai 300 gram dengan bawangnya berapa lah, 50 gram, 70 gram, langsung lo bikin, lo masak mateng, simpan di freezer. Every time lo mau masak itu bisa jadi, mau masak mie Aceh kek, mau masak nasi goreng Aceh kek, si bumbu merah itu udah bisa jadi penyelamat lo banget. Buset. Nasi goreng kalau lo punya langganan yang enak ya bagus, tapi kan nggak. Misalnya abangnya lagi pulang kampung, lu pengen makan nasi goreng yang bener nih, atau makan mie goreng yang bener enak nih, lu kan nggak bisa terlalu kontrol kalau lo beli kan. Kalau masak sendiri, lu bisa kontrol, oh gue lebih suka cabenya yang gimana, gue lebih suka nggak pedas, maka dari itu gue pakai cabai merah besar, terus tomatnya dibanyakin gitu misalnya. Itu bisa lo atur enaknya begitu. Dan untuk anak kos sih gampang banget ya, semua orang bisa masak nasi goreng ya, gue rasa ya, tinggal nasi, terus bumbunya harus udah jangan dari mentah, bumbunya udah harus matang dulu, terus tinggal pilihannya mau pakai apa proteinnya, mau pakai telur kek, mau pakai ayam kek, mau pakai apa kek, atau kalau lu vegan ya nggak usah pakai yang seperti itu, lu pakai sayur-sayuran gitu misalnya. Tapi it's a agak a no brainer sebenarnya, karena segampang itu. Oke. Bumbu dasar merah Indonesia, udah cabai, bawang, kemiri, udah selesai. Udah lo masukin, lo matengin, lo bikin dalam batch kecil-kecil untuk sekali masak. Apalagi kalau anak kos mungkin masaknya untuk sendiri atau berdua gitu, lo bikin lo plastikin kecil-kecil gitu untuk supaya dia nggak keluar masuk freezer. Udah gampang, lo bisa simpan untuk 1, 2, 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan gitu. Itu salah satu yang paling. Iya. Jadi cabai kemiri, bawang, gongseng, jadi bumbu merah, simpan di freezer. Ya dimasak sampai matang, udah cuma freezer. Jadi Aceh kapanpun lo mau, segampang itu. Kinda good trick I think. Oke, Street, menarik banget nih. Gue bisa banget ngerasain excitement lu terhadap masak dan Aceh di obrolan tentang Aceh ini nih. Nah, tapi ada gak sih kira-kira satu titik tuh dimana gue kayak bosen nih sama masakan Aceh, mau berpaling hati lah kira-kira. Ada gak sih sempat kejadian kayak gitu? Kalau gue sih, karena dengan aktivitas di Aku Cinta Makanan Indonesia itu, kita kadang-kadang keliling ke daerah-daerah di Indonesia, terus ke luar Indonesia juga gitu untuk diplomasi kuliner. Jadi mau nggak mau emang gue belajar makanan Indonesia yang lain. Misalnya masakan Manado, masakan Minang, masakan Sunda, Jawa, Batak gitu. Jadi emang mau nggak mau, jadi perjalanan bersama Acmi ini membawa gue untuk belajar tentang masakan lain selain masakan Aceh gitu. Dan yang kalau masakan Indonesia nih yang gue suka banget selain masakan Melayu,
itu gue suka banget Manado karena dia juga berani bumbu. Oke, jadi lu suka yang makanan yang dangpol ya? Suka yang nendang-nendang atau masakan Jawa Timur gitu. Gue dari Jawa Timur. Itu gue juga suka. Jadi pedesnya dapat, bumbunya juga dapat gitu. Jadi emang masakan Indonesia itu layernya beda-beda ya. Ada Jawa yang kenapa masak harus pakai gula merah gitu. Dan ya gue nggak ngerti. Kita lagi bikin kolak atau bikin apa gitu. Gak ada gitu tadi di spektrum gue masak pakai gula merah. Tapi dengan sama Achmi belajar ini itu, belajar banyak juga. Belajar juga dari Om William Wongso, dari Mbak Santi Serat, ketua Achmi. Jadi emang masakan Indonesia itu walaupun misalnya gini deh, Aceh dengan Minang itu kan jaraknya nggak jauh-jauh banget ya dengan Sumatera Barat. Tapi kok kenapa Sumatera Barat tuh nggak banyak pakai rempah-rempah kering misalnya? Kenapa beda banget sama Aceh gitu? Jadi jaraknya nggak sejauh itu, tapi makanannya bisa beda jauh gitu cara masaknya. Gitu. Jadi emang Indonesia spektrumnya luas banget dan selalu ada room for improvement dan lo nggak mungkin bosen sih. Aduh gue bosen nih misalnya masakan Aceh, gue mau belajar masakan apa ya? Ya udah Jawa deh gitu. Misalnya terus bikin soto ayam atau bikin gado-gado gitu. Atau makanan Sunda, aduh Sunda aja deh yang makanannya kayak cuma diulek-ulek kayak misalnya kita lotek gitu. Gitu kan. Ngulek-ngulek kan seru tuh, gue bikin aja, gue bikin yang pedas, udah gitu sayur-sayurannya mentah semua, lucu juga ya rasanya. Jadi emang beda gitu loh. Lu lihat makanan Jawa Tengah gitu dengan Jawa Barat dengan Jawa Timur, walaupun sama-sama Jawa anyway, tapi juga udah beda gitu. Dan ini kita belum ngomongin budayanya kan, belum kita tanya sama orang dari asli sananya, ini sebenarnya ceritanya gimana nih gudeg atau gimana ceritanya lotek gitu. Jadi sekaya itu. Jadi agak susah ya untuk bosan sama makanan Indonesia sebenarnya, karena emang lo tinggal pilih. Ya? Karena emang bervariasi banget dari asin, asam, manis, pedas, ada semua. Oke, terus Street, ini masuk Achmi dari kapan sih? Gua itu kan kayaknya buka ayam tangkap tuh dari 2013. Terus ini satu hal. Jadi gua ketika awal mau buka ayam tangkap itu, cita-cita gue tuh ada satu cita-cita gue atau ambi ya, agak ambi aja emang anaknya ambi sih. Itu gue pengen mencicipi ayam tangkap gue. Itu cita-cita gue. Dari situ gue cari itu siapa ya orang yang gue kenal yang bisa memperkenalkan gue pada Om William Wongso. Nah saat itu gue kenal sama Chef Afid dari Holy Cow Steak Holy Cow by Chef. Gue kenal sama dia, terus gue bilang, lu bisa nggak ya kenalin gue mau Om William? Oh ya datang aja gitu. Terus jadi waktu itu Achmi bikin potluck, itu potluck mereka yang kedua kayaknya. Gue datang, terus gue memperkenalkan diri, terus gue minta Om Will dan teman-teman yang lain untuk nyicipin ayam tangkap gue. Dari situ gue mulai belajar banyak dari mereka, dari semuanya, dari Om Will, Mbak Santi dan pengurus-pengurus yang lain dan teman-teman lain yang suka berpartisipasi di Achmi. Dan setelah tahun terus ikut partisipasi di acara-acaranya Achmi, terus kayaknya 2014 ya mulai masuk ke kepengurusan gitu dan aktif jadi anak Achmi gitu. Dan seru banget, it's been one hell of a ride sih. Oke. Jadi you have the community buat ngembangin skill lu, terus lu juga punya mentor, wholesome banget ya. Udah punya mentor, punya community, terus kayak punya orang yang satu vibes bareng, itu kan enak banget ya. Gila, apalagi gue kan anak baru ya Wira. Gue lama jadi wartawan, tapi gue emang nggak punya pengalaman di kuliner kan. Gue cuma suka makan doang, bukan orang kuliner gitu. Jadi ketika gue baru masuk dan gue bisa dapat community, bisa dapat mentor, bisa dapat semuanya gitu, itu gila sih. Itu agak di luar my wildest ambisi juga sebenarnya. Gue cuma pengen doang saat itu. Tapi diberkahi dengan begitu dapat begitu banyak gitu, dapat komunitasnya, dapat semuanya. Jadi enak banget buat belajar and very humbling. Oke. Dari 2011 kalau nggak salah di Aceh ya? 2012 atau 2013? Oh 2012. Terus 2017 ayam tangkap buka? Enggak, jadi begitu gue pulang, terus gue trial beberapa kali dalam tempo
2 bulan kali ya, gue buka. Langsung buka. Berarti jadi, 2012, 2013an udah buka gitu ayam tangkap ya? Jadi setelah gue trial, gue kirimin ke beberapa orang, trial error beberapa kali, terus buka. Oke. Menarik banget. Menarik. Terus ada nih anak muda zaman sekarang, berarti lu jati diri lu kan tadi dari wartawan nih. Terus tiba-tiba jati diri lu berubah lagi, aku pengen masak nih. Nah, kira-kira when your gut saying that I should do this kind of thing, I should cook. Kira-kira itu kapan sih? Kira-kira gue harus masak nih. Kayak transisinya itu gimana sih? Gue bingung banget. Dari wartawan terus tiba-tiba, aduh gue pengen Aceh. Itu kayak gue masih agak bingung sih. Kira-kira gimana tuh? Nah, sejujurnya itu cuma the power of kepepet, Wira. Gini ya, gue kasih tahu. Gue itu di Kompas TV dari TV-nya belum tayang. Jadi masih persiapan ini itu, persiapan bikin dummy program segala macam. Timnya tentu masih kecil, tapi program yang dibikin banyak kan, gitu. Iya. Jadi saat itu memang timnya kecil, programnya banyak, jadi saat itu kayaknya gue ngerasa overwhelmed dan capek banget. Oh, I see. Saat itu I gave myself deadline lah. Kayaknya kalau gue masih begini-begini terus, gue kayaknya nggak sanggup. Gue mungkin harus keluar dan start my own business karena emang udah berapa tahun ya? Udah 2 tahun itu emang pengen bikin bisnis, cuma I never get around to do it gitu. Mungkin belum ada nyali lah atau apa gitu. Nah saat itu akhirnya ya entah gimana, pokoknya gue ngerasa saat itu nggak deh, udah capek, gue mau bisnis, gue mau belajar masak gitu. Okay. Ya keluar. Jadi karena udah kayak aduh capek banget nih cuy, udah gue mau bisnis. Jadi saat itu orang. Jadi kalau do it all over again, gue nggak tahu gue akan bisa apa enggak, karena semengerikan itu honestly. Cuma karena emang ya kita semua pernah berada dalam kondisi kepepet ya. Ketika lo kepepet, ya udah lo jalanin aja, lo terabas semuanya. Gak ada hitung-hitungan logika lah. Coba lo pikir aja, gue cuma punya teman orang Aceh tuh 2 orang, bener-bener 2 manusia, 1 laki 1 perempuan gitu. Kalau mereka berdua nggak bisa, ya nggak mungkin gue tiba-tiba telepon ke Aceh terus mau nggak ngajarin saya? Ya nggak mungkin lah, lu siapa? Ya nggak mungkin kan. Jadi gue harus kalau hitung-hitungan logika tuh sebenarnya nggak ada gue untuk jalan ke sana gitu loh. Selain misalnya kecuali gue mau belajar di sekolah masak, ya itu bisa lah gitu. Cuma ini kan gue rasa gue nggak ada waktu untuk sekolah masak beneran yang 1, 2 tahun, 3 tahun gitu. Akhirnya proper nggak ada ya? Jadi itu the power of kepepet, dan if anything I'm glad itu terjadi, karena semua emang kalau setelah sekarang bertahun-tahun kemudian gue baru tahu, oh emang semua itu ada waktunya ya. Nggak selalu ada hitungan logikanya. I'm telling you. Sekarang nih misalnya teman-teman yang sampai sekarang masih jadi wartawan ya, yang dari zaman gue awal wartawan sampai sekarang masih jadi wartawan tuh suka nanya sama gue, Trik, gimana sih gue pengen bisnis deh, kayak lo enak kayaknya ini ya. Men, gue juga nekat. Iya kan. Dan banyak orang yang selalu complaining dengan kerjaannya kan. Aduh, bos gue gini lah. Kalau emang lo udah nggak happy, ya udah lo keluar, do something. Kalau lo emang ngerasa lo bisa melakukan sesuatu ya kan. Tapi kalau lo komplain doang, terus lo nggak melakukan apapun, keluar juga enggak, memperbaiki kondisi juga enggak, gak usah ngomong sama gue, karena it's a bloody waste of time. Ya dong, kecuali lo emang mau melakukan sesuatu tentang hidup lo gitu. Nah, dan lagi bisnis itu juga nggak for everyone. Emang enak, lo harus gaji karyawan, lo harus sewa lokasi, lo harus ngasih THR, udah segala macam. Emang tuh enak? Kalau lo kan enak, lo tinggal terima THR, lo tinggal terima gaji, lo tinggal apa? Lo sakit, lo tinggal izin. Kalau gue kan nggak bisa sesederhana itu gitu. Cuma I do have gue kalau gue bisa mengatur kerjaan gue sedemikian rupa, gue mau liburan sebulan, mau apa? Bisa kan? Gitu. Jadi emang it's not for everyone. Dan kalau ada orang yang nanya gimana ya caranya ya, nggak tahu. Emang when you know, sama kayak Jordan, you know. When he or she is the one, you just know. Otherwise ya nggak akan tergerak. Karena emang it takes a lot of guts. Dan kalau lo tanya sama gue, apakah gue sanggup melakukan itu lagi? Kalau dipikir-pikir serem juga, men. Gue keluar gitu aja, terus nggak ada pegangan apapun gitu ya. Gue bukannya belajar masak dulu baru gue resign loh, enggak Wira. Jadi gue keluar dulu, udah deh, gue mau sambil take a breather.
kayak relax sebentar 2 minggu baru gue keluar. Itu kan dipikir lalu gila lu gak ada pegangan. Tapi that's what I did, and if anything And I'm it glad. works. Iya, and it works ya. Mungkin gue ada simpatinya juga kali. Kan bisa aja gue gak dapet guru terus mau ngapain ya, itu nggak tahu juga sih kalau sampai itu terjadi. Tapi ya begitu nyatanya. Gue rasa kadang kalau emang lo sebegitu niatnya, mungkin somehow ya it works, it just works. Oke. Buat pendengar Sobat KC yang dengerin ya, kalau udah tahu pilihan yang mau kemana, langsung aja lakuin. Oke. Iya. Asal gini, soalnya kalau di dalam hati lo udah tahu lo mau menjalankan ini, lo mau dengan semua proses jatuh bangunnya, at the end of the day life work all of those out, udah akan berjalan begitu saja. Tentu ada nangis-nangisnya dong. Gue belum cerita aja sama lo cerita-cerita nggak enaknya kan, nggak perlu gue ceritain juga kan gimana. Pasti ada dong, pasti ada. Jelas ada gitu. Dan orang kan akan, ya manusia ya, kita akan cenderung ngelihat, si itu enak ya, enak ya, si itu punya enak. yang tangkap. Kita ngelihat semua orang yang sukses ngelihat senengnya doang kan, kita kan nggak ngelihat dia di belakang dia nangis karena dia capek, dia ditipu, dia apa, kan kita nggak tahu juga. Jadi kalau emang lo niat, lo akan bukan ringan ya, cuma lebih enak lah jalannya. Enjoy. Walaupun ada ditipu, dibohongin, ini ternyata, ini nggak dapat. Tapi lo akan, kalau emang lo mau, lo enjoy, lo akan bisa pick yourself up. Oke, nggak apa-apa, gitu. Nangis bentar, udah jalan lagi, tetap bisa kayak gitu. Oke. Jalanin semuanya dengan kinda inspiring. Inspiring banget sih. Oke. Nah, terus selain masak nih, ada juga nih yang tim kita lihat dari dia, lu katanya sering roller skating banget nih, enaknya. Yes, udah berapa bulan ini ya? Hampir setahun deh. 8 bulan, 9 bulan ini udah main sepatu roda. Oh, itu ada komunitasnya juga tuh roller skating? Ada namanya Sunset Roller Date. Jadi gue itu mulai dari lebaran tahun lalu. Pasca lebaran tahun lalu. Saat itu gue ngerasa hidup tuh lagi sumpek banget. Lagi pokoknya banyak keadaan gak enaknya lah. Terus gue ngerasa gue butuh hobi baru yang juga olahraga karena gue suka olahraga ya. Terus oke deh, gue apa ya gitu. Terus gue mikir sepatu roda ah. Nah kebetulan ada satu teman gue namanya Intan itu lagi baru mencoba sepatu roda. Dan sepatu roda yang sekarang itu lucu-lucu banget. Jadi dia ada heelsnya, terus bentuknya retro klasik gitu, terus girly, terus warnanya pastel. Pokoknya cewek banget. Gue pas lihat sepatu roda itu, oke, aku mau, I'm sold. Oke. Auto Intan, gue mau dong belajar juga. Yuk, aku juga lagi belajar. Akhirnya belajar bareng. Terus kita ngumpulin teman-teman, terus kita bentuk kali ya komunitas ini, namanya apa ya gitu. Oh iya kan kita ngumpulnya tuh sore-sore, petang gitu ya, setelah selesai kuliah, selesai kerja gitu. Ya udah kita sunset roller date, karena siapapun bisa join di komunitas gue basically. Jadi karena ini bukan kelompok ya, ini benar-benar komunitas. Jadi siapapun yang belum bisa main boleh join, bahkan bisa nih. Jadi kan kita main di GBK itu di pintu 3 ya. Oh, lu mainnya di GBK? GBK. Dibolehin tuh? Boleh. Jadi lo tahu kalau di GBK yang di dalam ring road-nya itu ada Indomaret? Yes. Nah, itu di depannya Indomaret itu ada gerbang. Nah, gerbang itu yang memanjang keluar itu adalah tempat main kami, inline skate. Sama skateboard itu di situ lokasinya. Jadi kita bisa mau lompat-lompatan kayak apa kayak boleh di situ. Oh, alright. Komunitasnya kira-kira setiap hari apa tuh? Kita ya sebelum pandemi ini ya, kita setiap hari Selasa dan Kamis. Oh, jadi, Selasa Kamis jam sunset lah ya. Tapi biasanya jam 5 senja gitu. Jam 5. Kalau kerjaan udah selesai, aduh, mulai aja duluan sepatu roda. Dan banyak banget aja putar di ring road yang di dalam tuh. Ada orang yang ngeliatin gitu kan. Terus nanya, mainnya di mana?
sepatunya di mana, itu nyobain di mana gitu. Dan mereka biasanya bahkan ada yang kalau ngikutin Instagramnya Sunset Roller Date atau emang follower gue gitu, yang tiba-tiba datang terus nanya, Kak saya ini gimana ya mau main tapi belum punya sepatunya, tapi saya nggak tahu mau sepatunya yang mana, lalala. Jadi begitu banyak pertanyaan karena emang belum pernah nyoba kan. Nah itu biasanya kita itu kan biasanya rame-rame di situ. Gue nanya, lo ukuran sepatu lo berapa? Nah biasanya teman-teman yang ada di situ akan mau dengan senang hati meminjamkan beberapa menit. Misalnya kaki gue 37, udah gue cariin siapa yang kakinya ukuran 37 nih, lo coba sambil kita dampingin karena namanya tetap olahraga ekstrim ya. Kalau jatuh bisa bener-bener concussion kayak apa kayak tulang bisa parah gitu. Jadi kita pinjemin, ya lo coba aja jalan lurus dulu gitu. Setelah itu baru mungkin dia baru mikir, iya gue mau beli deh gitu. Ntar belinya di mana, kita bisa ngobrol bareng juga yang kayak gitu-gitu. Latihannya juga bisa bareng-bareng karena kita dari yang bener-bener gak bisa sampai yang jago lompat apa segala macam juga ada, dan kita semua ya belajar bareng aja sama-sama gitu. Seseru itu karena orang-orangnya juga dari background yang beda-beda ya. Ada yang kayak gue, ada yang mbak-mbak kantoran, ada yang mbak-mbak perbankan, ada yang dokter kecantikan. Dan dari situ kita tuh bener-bener nggak terlalu tahu si A ini kerjanya apa, si B ini kerjanya apa. Kita baru kayak setelah berbulan-bulan main, oh lu dokter kecantikan, oh lu mbak-mbak perbankan. Jadi di situ itu kita semua lepas lo siapa lo apa kita nggak peduli, yang penting kita main bareng, kita saling bantuin bareng, kita saling ngejagain karena ya itu again ini olahraga agak berbahaya sebenarnya ya. Jadi kita sama-sama ngejagain dan super duper fun sih, karena ada yang bilang awal-awal nih ke gue main sepatu roda itu bisa kayak meditasi. Ternyata iya. Jadi ketika lo ngeglosor terus lo nggak denger apa-apa selain suara roda lo yang per gitu. Terus gue bahkan nggak dengerin musik ya. Misalnya lagi jalan sendiri nih, terus lo nggak ngerasain apa-apa, cuma suara angin, cuma hembusan angin, cuma suara roda lo yang muter, terus dengan badan lo yang bisa ke bawah. Itu tuh yang very zen. Calming sih. Gue ngebayanginnya calming banget loh. Kayak wah gila, calming banget sih. Calming banget gila. Dan gue dari yang nggak ngerti sampai yang sekarang setelah udah agak enak gitu ya mainnya, oh ini tuh maksudnya. Bisa trik-triknya nih sekarang nih. Kenapa? Bisa trik-triknya nih. Baru kayak lompat-lompat gitu aja main. Gile. 2 kali. Baru 2 kali main di skatepark tuh keburu pandemi. Jadi aduh. Takut kehilangan. Gitu, tapi teman-teman pada ngetrik jago-jago sih. Lo kalau ngelihat kita kan satu area sama anak inline skate, yang inline itu yang rodanya 4 ngejejer lurus itu, sama ada anak juga kan. Di daerahnya situ-situ aja. Jadi kalau udah maleman tuh jam 9, jam 10 itu biasanya anak-anak tuh udah bawa alat-alat. Ada yang bawa mini ramp, ada yang bawa rail, ada yang bawa kerdus. Itu udah lompat-lompatan tuh yang jago-jago. Gua sih enggak. Amatir kayak gue cuma jadi seksi dokumentasi, liatin nonton pikiran udah gitu, terus kalau yang jago jatuh. Oke. Begitu enaknya ngumpulnya gitu. Olahraganya dapat, tapi hobinya juga dapat gitu. Oke. Mantap banget nih. Jadi life to the fullest ya. Apa yang lo mau, lo bisa dapet. Komunitinya ada, mantap. Insya Allah, gila. Oke deh, Street, gila baik banget insight yang gue dapet sama lo hari ini, gila. Iya. Thank you banget lo, Street, gila, mantap banget. Gue jadi belajar, bukan kayak nekat sih ya, jadi kayak you have to know your purpose, kayak when you know the God telling you, kayak langsung aja gitu, kayak yang lo lakuin ya. Okay. When you know, you know. When you know, you know. Udah gitu, jangan lupa banyak berdoa. Oke. Thank you banget Astrid atas waktunya hari ini. Sekali lagi, thank you banget Astrid buat sharingnya kali ini. Jadi kita dapat banyak banget insight nih dari Doi. Mulai dari pengalamannya, menempuh karir masak, esensi dari masak, juga pengalaman hidupnya yang menurut gue sangat menarik untuk disimak. Kayak Doi mulai nekat banting setir dari produser untuk belajar masak langsung ke Aceh. Di mana saat itu dia hanya memiliki 2 teman yang merekomendasikannya.
even without knowing who's gonna meet her in there, and luckily met the greatest person to achieve food there, yaitu kapten. Nah, di samping itu, dia juga selalu memiliki teman-teman dan mentor yang membuatnya terus bergerak. Seperti contohnya, untuk kecintaan antara masak, dia masuk komunitasnya yaitu ACMI. Aku cinta masakan Indonesia. Nah, untuk hobinya yang lain, berroller skating, dia memiliki komunitas sendiri yaitu Sunset Roller Date, and she is one of the founder there. Wah, gila, hidupnya sangat menarik ya. Nah, buat lo, Sobat Kaci yang ingin melakukan sesuatu, coba aja deh untuk belajar dulu dan cari mentor terbaik buat kamu. Ada quotes yang menarik banget dari Astrid. When you know lah. Thank you for listening to our podcast. Jangan lupa follow Instagram dan Twitter kami di @kompascorner serta subscribe YouTube channel kami di @kompascorner. Juga buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terkini dari Harian Kompas, bisa berlangganan kompas.id di smartphone kamu atau kunjungi website kompas.id. Thank you for listening to our podcast, The Car Talk. We talk to inspire.